Saterasna mangga nyatakeun ka pangarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallimu taslima biqadri azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah, muji syukur kadat Allah urang sadayana dina dinten katilu kaopat aya nu katilu aya nu kaopat dina Ramadan ieu urang sadayana dikempelkeun hakikat ku Allah, dikempelkeun hakikat ku Allah dina ieu tempat, dina ieu majelis. Muga-muga urang sadayana ku Allah dipaparing ilmu kalayan ilmuna ilmu anu mangpaat di dunia parat dugikeun ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng kahormatanana mugia tambah-tambah dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, kepada umat-umatnya, termasuk juga semoga kita semua oleh Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapat syafaatul udma kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebelum melanjutkan pada materi yang akan disampaikan lanjutan hanca yang kemarin, sebelumnya kita mendoakan dulu memohon kepada Allah agar supaya umat Islam di mana saja berada, wabil khususnya jamaah semua dan keluarga jamaah yang pada saat ini oleh Allah diberi ujian dengan berupa kurang sehat ataupun sakit, apapun lahiriah dan batiniah, semoga oleh Allah disembuhkan, semoga oleh Allah disehatkan, dan semoga oleh Allah kita diberi kekuatan bisa melaksanakan ibadah yang sempurna. Wabil khusus di Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita mendoakan bagi siapa saja yang sedang melaksanakan muamalah, sedang melaksanakan usaha, bisnis atau tani dan lain sebagainya yang halal oleh Allah, yang halal menurut Allah. Semoga semuanya oleh Allah diberi keberkahan, dilancarkan, diberi kemudahan, dan diberi hasil yang banyak. Diberi hasil yang banyak, yang hasil dari yang banyak itu hasil yang berkah, berkah di dunianya, berkah di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan siapapun yang sedang memiliki niat yang baik, memiliki program ke depan yang baik, memiliki maksud-maksud yang soleh, semoga ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina waqdi annadaina birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita semoga dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak minimalnya kita oleh Allah dipertemukan dengan makbaroh atau bisa ziarah ke Nabi Muhammad SAW, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua, keluarga kita semuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, di akhirat nanti kita bisa bertemu, berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kita diberi kesempatan oleh Allah bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Allah, sebagaimana dalam surah disampaikan wujuhu yauma idin nadiro, pada saat nanti di surga manusia yang ada di surga itu akan diberi kesempatan bisa melihat Allah.
sehingga orang-orang yang melihat Allah itu atau yang dipertemukan dengan Allah itu wajahnya itu berseri-seri, wujuhu yaumaidin nadhira, penuh dengan kegembiraan. Nah hadirin rahimakumullah, semoga itu ditunjukkan kepada kita semua, kepada umat Islam, kepada seluruh umat Islam oleh Allah, sehingga dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah hadihi niyah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana amin. Dan mohon doa dari semuanya. Program di pesantren ini memang sampai tanggal 20 Ramadan. Alhamdulillah yang untuk di tingkat aliyah ini yang mengajar saya mungkin sama anak saya. Ya, anak saya itu yang sedang mengajar. Lumayan waktunya cukup full juga gitu. Habis subuh sampai jam 6, kadang saat 7 istirahat, tapi jam 8 dilanjut lagi betul salam sampai jam 10 sampai jam 11. Habis itu emang kan istirahat jam 1, habis sholat zuhur jam 1 dilanjut lagi sampai asar. Karena Ramadan biasa program itu habis asar istirahat, itu kira-kira jam 4 itu dilanjut lagi sampai jam 5 istirahat sampai nanti taraweh. Habis taraweh kira-kira jam 9 apa jam setengah 9, biasanya jam 9 kurang itu dilanjut malam tuh sampai jam setengah 1 sampai jam setengah 1 malam. Jadi kita kadang-kadang kalau saya sampai jam 11 dilanjut sama anak saya sampai jam 1. Jadi jam 11 malam tuh baru tidur, kira-kira menjelang jam 1 bangun lagi. Jam 1 teh udah bangun lagi kan. Jadi jam 11 teh tidur. Tadi malam tuh tidur setengah 12. Jam 1 udah bangun. Jadi sampai hari ini teh belum tidur lagi. Tidur itu nanti menjelang duhur lah tidurnya nanti. Itu kalau Ramadan enak, tapi emangnya kalau kata Rasul itu sumu tasihu ya. Jadi puasa itu akan menyehatkan badan kita. Sekalipun memang waktu sibuk dengan ini, kadang-kadang ya kata orangnya ini waktu gimana jam sekian itu. Tapi memang alhamdulillah sehat gitu ya. Sumutasihu gitu. Itu Rasul menyampaikan itu kan 1447 tahun yang lalu. Dan ternyata orang yang banyak saum itu memang insya Allah sehat. Nah itu. Jadi kalau orang yang kalau kesehatannya banyak terganggu, untuk supaya kita sehat itu salah satu obat yang paling ininya ya saum. Itu di itunya. Nah kemarin itu baru sampai di poin keberapa? Ketiga ya. Tinggal sekarang di bagian keempat. Bagian keempat itu ar-rabi'u ayyakula asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika masuk ke masjid itu kita juga menyampaikan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau tadi ini luar biasa ya tata tertib ketika mau masuk masjid. Sebelumnya ketika di pintu itu kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kita ucapkan salam kepada Rasul, salamun ala rasulillahi wala malaikati, kemudian Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatika. Kemudian kita mau masuk ke dalam itu, kita lihat kalau ada orang, kita mengatakan assalamu alaikum. Kalau ada orang di dalam, kalau tidak ada orang, kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Begitu masuk ke masjid, setelah itu bacakan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi di dalam doa tadi di awal disampaikan waftahli abwaba rahmatika, semoga Allah membuka pintu-pintu rahmat.
Ternyata ketika masuk ke masjid aja dengan membaca salam itu rahmat. Dengan membaca 2 kalimat syahadat itu rahmat. Nah, setelah itu yang poin kelimanya adalah alayamurro baina yadayil musallin. Nah, alayamurro baina yadayil musallin, tekengi ngaliwat atau tidak boleh melewati orang yang sedang sholat. Ini tidak boleh. Jadi ada adab atau tata krama ketika orang yang sholat, kita tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Terkecuali nanti ada di bawah ya disampaikan, terkecuali darurat, terkecuali tidak ada lagi jalan, terkecuali orang yang sholatnya biasa suka ini kan ada semacam kayak tempat duduk tapi pembatas gitu. Makanya kalau di kita kan suka pakai sejadah. Nah, kalau kita suka pakai sejadah, nah sejadahnya sampai di mana? Jadi kita jangan sampai melewati sejadah. Jangan sampai menginjak sejadah karena itu tempat sujud, batasan sujud. Kalau di luar sejadah bagaimana? Nah, di sini nanti mungkin akan bisa di ini. Maka kalau bisa di tempat-tempat kayak masjid yang bisa suka orang banyak lewat itu dibutuhkan itu satu kayak papan gini. Kalau di Madinah itu ada kayak gitu, kayak semacam papan disimpan di depan. Jadi kita sholat itu bahwa batasannya itu tidak boleh lewat dari itu, tidak boleh melewati papan itu. Jadi kan kalau di kita mah dengan sejadah. Nah, makanya di masjid-masjid yang paling itu sebetulnya harus ada lah kayak gitu untuk pembatasan itu bagi orang yang sedang sholat sunat atau sedang sholat apa gitu. Nah, kecuali di sini kalau Madarat gak ada lagi cara kecuali harus lewat. Harus melewati orang di depan orang yang sedang sholat, gak apa-apa kalau posisinya madarat. Nah, makanya di sini disarankannya itu orang yang sholat itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan sholat di mana aja, di mana orang yang sering lewat di situ. Kan di masjid itu suka ada semacam apa ya? Bukan, ada semacam jalan tempat orang ini koridor keluar masuk koridor ya itu keluar masuk itu ulah di lawang masjid ulah di lawang masjid lah gitu. Makanya kan di Sunda juga sering kali dikatakan ulah duduk di ulah di lawang bisa nongtot jodoh gitu, kamu ke istri mah gitu kan sepunya. Nah, itu kayak gitu. Jadi tidak boleh kita sholat sembarangan di mana gitu. Karena kan perempuan tak ikut sap gini. Di mana we gitu saya nana. Kena ayah khusus kamu perempuan gitu. Nah, mestinya tertib gitu walaupun gitu. Mestinya tertib. Nah, itu tidak boleh. Alayamurro baina yadayil musallin, tidak boleh lewat atau napi ngalangkung di depan orang yang sedang sholat. Nah, di sini disampaikan gini. Ini penjelasannya gini, payahrumu haram. Al-mururu melewat baina yadil musallin di depan orang yang sedang sholat. Nah, itu tidak boleh, bahkan kategorinya haram. Maka dalam kitab fikih seringkali disampaikan gini, kalau kita sedang sholat kemudian ada orang yang lewat di depan kita, maka boleh dipukul cuma 1 kali. Jebret, udah aja 1 kali gitu. Jadi jangan sampai gini, karena itu terlalu banyak gerak, nanti membatalkan sholat. Sampai 1 kali. Ada orang yang lewat aja ke depan teh. Bari jalan kayak keneh. Jalan untuk orang lewat masih ada. Tapi kok kenapa lewatnya ke depan kita aja terus. Dan orangnya itu juga, misalkan bolak-balik. Nah, kita boleh ke dalam sholat itu langsung tojok. Boleh. Boleh, cuman ya 1 kali gitunya. Karena dia lewat di depan kita. Ya kalau jeung ulah tarik teuing. Ya jeung ulah tarik teuing gitu nonyokna. Ulah tarik teuing. Tapi kan kalau di ujung sejadah makan kita untuk nonyoknya juga nggak bakalan nyampe. Berarti bolehnya itu kalau orang memang lewatnya di depan kita di atas sejadah gitu. Itu kalau memang si orang itu orangnya masih itu juga, cuman lewatnya bolak-balik kayak gitu. Sementara kita sedang sholat, itu diperbolehkan.
Nah, maka tadi disebut payahrumu al-mururu baina yadil musallin. Jadi haram lewat itu di depan orang yang sholat. Nah, kemudian itu sholatnya itu walau naflan, meskipun sholatnya apa? Sholat sunnah. Tetap ketika orang itu sedang sholat sunat, kita tidak boleh melewati orang itu. Nah, kecuali wa ilam yajid almarut torikon akhoro, kecuali tidak mendapatkan jalan yang lain. Hanya pasti bisa itu melewati jalannya itu ke situ. Makanya di satu sisi makanya luar biasa ketika di Madinah untuk laki-laki, tapi kalau perempuan kan khususnya perempuan di ini. Tapi untuk laki-laki kadang-kadang mereka pengen sampai ke depan itu sampai lewat pundak orang, dilengkahan lah gitunya, dilengkahan itu. Nah sebetulnya itu nggak boleh ngalengkahan pun. Tapi dakwah di jalan, misalkan di itu anu lowong dilewat. Jadi di Madinah mah lamun sholat di Madinah mah antara satu orang dengan satu orang ada satu jengkal aja yang kosong langsung diisi. Jadi nggak ada yang namanya dari saf itu yang longgar-longgar, nggak ada, padat. Itu di Madinah pantas gitu ya. Kalau di kita mah kapan gimana nya? Lalu Di orang mah gitu. Jadi masjid teh kalakah ngagedean di orang mah. Itu masjid teh ngagedean. Nah itu. Nah, kemudian wayajuju al-mururu idad toro ilaihi. Wayajuju boleh al-mururu melewat idad toro ketika madorot ilaihi untuk sesuatu. Boleh ngelewati atau napi melewati orang menuju sholat ketika orangnya sedang madorot atau napi sedang membutuhkan. Contoh, ingin menolong orang. Di luar ada orang anu tikerlep. Ibu-ibunya orang, tolongan ya budak ya. Oh, nah tikerlep umpamana. Tapi ada orang yang sedang sholat, ya dedenya ngalengkahan ke sholat ya mayuna nan. Itu boleh, itu ngalangkungan aja boleh, karena kita sedang menyelamatkan orang. Nah kayak gitu, itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak sedang madorot, tidak menyelamatkan orang, tidak menyelamatkan nyawa kayak gitu, kita tidak boleh meskipun orang yang sholatnya adalah sholat sunat, tetap tidak boleh melewati di depan orang yang sedang sholat. Mohon di sekolah apa suul gitu si anak-anak ini mohon kan harus membereskan barisan gitu. Kadang barudak tegeningannya kedawet keterangan kedasar gitu udah ditoyalan we gitu. Nah upami pas mama saya misalnya abis pilih poker pasti kan abu jadi ada saja dan kan dipayung ngaparkeun anak gitu. Nah osok kelangkungan terus batas melebihi berjalan etate kumaha saluna teh upami ngalangkungan sajadah tina eta mah teu sawiyo cenah gitu. Tak kadang kitu kan eta termasuk darurat oge paentennya atau napi abdi salat di dinya gitu. Tapi tempat abdi kosong paenten teu aya nempatan. Kumaha tah kan? mohon. Eta memang biasa jadi memang darurat. Tapi lebih baiknya sebelum iqomat itu memang ditertibkan dulu semua. Itu supaya nanti tidak ada orang yang terlewati gitu. Sebaiknya. Jadi sebelum iqomat itu tertibkan dulu. Jadi semua udah full di masjid atau di tempat sholat lah di situ. Memang sih ada anak-anak pada kitunya geningan disuruh-suruh ini kadang ada yang nyantai. Mohon gitu. Ada yang gini dulu kayak gitu. Memang ya seperti itu. Nah, diusahakan ditertibkan dulu lah sebelum ini. Atau mungkin nanti pakai peringatan juga. Dikasih tahu dari mulai sekarang tuh kasih tahu. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat di situ jangan lewat gitu. Anak-anak barangkali anak-anak lewat karena dia tidak tahu bahwa melewati orang yang sedang sholat itu nggak boleh. Nah itu barangkali tidak tahu. Kalau kondisinya madarat nggak apa-apa. Ngaberesan gitu ya. Ya. Nya terus gitu. Teu naon eta mah da urangna darurat karena memang kita membereskan orang gitu. Ya eta mah teu janten perkara
ngan dina ngalangkunganana ya. Jadi dalam melewatinya jangan terlalu ada di posisi tengah-tengah, di tengah-tengah tempat sujud, tapi di ujung lah kira-kira. Kalau kita lewat di situ tuh tidak termasuk pada tempat yang dia sujudi gitu. Itu seperti gitu kira-kiranya. Tapi kalau yang namanya madorot, kita mau kembali ke tempat yang itu bisa dimaafkan karena memang kita memiliki tugas adalah membereskan dan merapikan orang yang sholat. Gitu. Tapi kalau bisa memang kita merapikan di depannya, ada yang satu yang kosong ya kita di depan aja supaya tidak melewati orang lagi yang sedang sholat di belakang. Kecuali kalau kita ditugaskan di belakang karena untuk menjaga anak-anak ketika beres sholat tuh supaya dia ikut wiridan dulu, jangan sampai lekum-lekum lehos gitu. Nah itu nggak apa-apa, kita melewati anak juga karena ada tugas yang lebih pentingnya lagi. Emang seperti itulah ya di sini juga saya juga sama, apalagi kalau Jumatan itu anak-anak di belakang itu kan suka mota dan sebagainya. Aduh, Masya Allah. Itu mah ini aja lah diatur, yang penting tidak terlalu terkena kepada sesuatu yang diharamkannya. Kemudian itu juga ya, jadi termasuk tadi disampaikan ada boleh ketika kita melewati orang tetapi kita ada tugas khusus, atau seperti tadi ada yang madorot lah, itu boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Nah kecuali, nah ini dibahasakan, amma in qasorul musolli bi an sholat fi mahali yaglibu fihi al mururu dalika al waqtil kal matop. Kecuali di mana-mana orang yang sedang sholatnya itu adalah gegabah. Al-qasoro teh gegabah. Orang yang sholatnya gegabah. Artinya gegabah teh, ini jalan tempat orang lewat, tapi dia sholat di situ. Itu mah digilas enggak apa-apa. Karena kesalahan dia. Contoh ketika di tempat tawaf di Mekah. Kita sholat di tempat tawaf, walaupun sholat setelah tawaf sunat kita melakukan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tetap tidak persis di belakang makom Ibrahim. Kita harus agak mundur ke belakang karena orang yang tawaf itu lewat situ. Itu. Jadi jangan sampai mengganggu orang yang tawaf, tetap mundur ke belakang. Yang penting menghadap Ka'bahnya itu berbarengan atau berbanding lurus dengan makom Ibrahim. Jadi jangan persis di belakang makom Ibrahimnya, jangan. Nah, takut nanti ada orang yang sedang tawaf kemudian kita menghalangi mereka yang tawaf. Nah, bagaimana kalau yang dekat Ka'bah? Ini kan seringkali kayak gini. Ini kan di sudut paling sini itu misalkan Hajar Aswad. Kemudian di sini pintu Ka'bah. Di sini adalah Hijir Ismail. Nah, antara pintu Ka'bah dengan Hijir Ismail di sini suka dipakai sholat. Dimana kalau sehari-hari imam suka sholatnya di situ. Nah, kalau langsung menghadap Ka'bah itu karena di sebelah itu yang dekat dengan Ka'bah langsung itu jarang orang yang tawaf di pinggir Ka'bah secara itu. Jadi pasti karena di sini ada Hijir Ismail, jadi lewat agak ke sini gitu. Gitu mutarlah itu yang tawaf itu, jadi tidak ke sini, kemudian lewat enggak gitu, tapi ke sini. Maka di sini suka dipakai untuk sholat sunat langsung di depan Ka'bah di situ. Alhamdulillah saya pernah beberapa kali sholat di situ dan Masya Allah banyak orang yang menjaga. Jadi ada orang yang lewat ke situ kayak dijaga sama yang lain gitu ketika sedang sholat di depan Ka'bah itu. Terus di Hijir Ismail juga sama. Iya gitu, tapi tertib ya begitu. Masuk ke Hijir Ismail, orang lain kadang-kadang oleh ashab disuruh cepat-cepat keluar, tapi kita di Hijir Ismail nyantai aja sholat. Sadar diri. Iya, di Mekah sadar diri, betul. Ada yang orang yang menjaga itu yang sehingga ada orang yang mengganggunya tidak boleh. Kita asik aja sholat di situ berulang kali. Itu kayak di Hijir Ismail. Itu. Nah,
kita tidak boleh melakukan sholat di tempat-tempat yang sekiranya orang akan terganggu lewat berjalan. Model tadi lah ulah dina lawang panto gitu ya. Kemudian nomor keenam ala ya'mala bi amali dunya. Ini nih di masjid itu, di masjid ala ya'mala bi amali dunya, tidak boleh mengerjakan ala ya'mala, tidak boleh beramal, tidak boleh mengerjakan bi amali dunya, pekerjaan dunia di dalam masjid. Seperti mana? Jual beli. Walaupun di HP ya. Iya, walaupun di HP. Nggak boleh. Bahkan kalau ada orang yang jual beli ketika sedang di masjid, bahkan di situ ada doa. Doanya la arbahallahu tijarotaka. Semoga Allah tidak memberikan untung, tidak memberikan bati. Gitu. Tijarotaka atas dagangannya. Walaupun kita cuma ngebales WA pesanan nggak boleh ya. Iya, karena itu urusan itu. Atau ya nanti saya lagi di masjid, udah ya gitu. Jadi membalasnya, misalkan Kang pesan iya, ya nanti saya lagi di masjid dulu, tos. Atau keluar dulu dari masjid. Kita keluar dulu dari masjid. Sudah keluar dari masjid, paling tidak bukan di emper ya, udah di emper. Ya di halaman lah, di halaman ya, di halaman masjid udah keluar dari udah keluar dari selasar. Di dalam selasar pun sebetulnya jangan, karena itu masih kategori itu Masjid Agung Madinah Selasar. Mohon kita kan tidak melakukan transaksinya, cuma masih naonnya ngatur ya. Nah, yang penting paling pokok pertama di masjid itu tidak ada transaksi jual beli. Nah, itu yang paling pokok. Tapi kalau untuk mengatur, maaf ya, tolong ini begini untuk mengatur orang itu. Tapi kalau ya urusan dagang perniagaan ya itu sama aja. Ya masih kene sama-sama aja gitu. Cuman mungkin akan berbeda dengan ya leres. Nya tekengnya nak HP we ka masjid teh pami sakalian urang bade salat atau pinaon bade ngaos oge. Gitu. Jadi lebih baik ditutup. Ditutup lah HP nanya, dimatiin lah. Nah itu. Yang paling pokoknya itu ini ada doa. Jadi ketika orang melakukan jual beli di masjid itu disunatkan itu membaca doa la arbahallahu tijarotaka. Semoga Allah tidak memberikan untung. Itu sunat membaca doanya itu. Gitu. Kita boga untungna saneng-eneng aya. Iya. Gitu la arbahallahu tijarotaka itu. Itu ya, jadi memang ketika di masjid itu ya harus itulah. Jadi tidak boleh beramal tentang amal dunia. Tapi bagaimana kan dengan jargon-jargon ya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika masa lalu pada saat beliau membicarakan perang itu di masjid, apa betul? Nah, itu kalau kondisinya untuk agama Boleh. kayak membicarakan perang Ya. itu siasah di masjid. Ya. Karena itu untuk agama boleh. Itu untuk Ya. agama. Terus kan ada juga yang mengatakan bahwa masjid itu sebagai pusat kebudayaan. Betul. Dari Peradaban, pusat ya. peradaban, Berarti kalau pusat peradaban ilmu itu, pengetahuan. berarti dunia dan akhirat gitu. Betul, tetapi pada konteks dunia secara praktisinya, nah itu ya dunia secara praktisinya dalam arti perniagaan kayak gitu. Secara praktisinya yang nggak boleh itu. Nah, kalau Bapak berpendapat lain ya. Jadi di masjid itu tidak hanya membangun tempat sujud, Ya, tetapi juga ada tempat untuk berbicara betul. keduniaan dan keakhiratan gitu. Uh-uh. Saya suka mengkritik masjid Tasik ya. Iya, kayak di Jogok kalian kan ada Nah, tuh. kenapa masjid Tasik itu begitu, maaf ini, Mm-mm.
rada tidak memperhatikan lingkungan, Tuh. sehingga sampai saat ini bermasalah terus. Parkir di situ, Iya. PKL di situ, pada saat hari Rabu. Iya. Padahal Padahal halaman di situ gitu. masih lega ya, masih Satu luas itu. halaman masjid. Yang kedua mungkin kan ya, si arsiteknya itu harusnya itu membuat satu lantai untuk parkir, Iya. membuat satu lantai untuk PKL, membuat satu lantai terus begitu. Iya. Menurut hitung-hitungan saya itu minimal 7 lantai. Ini tugas pemimpin yang akan datang itu sebetulnya harus mengevaluasi itu, walaupun sangat berat. Iya. Berat itu bagus sekali kan masjidnya, Yang luar biasa lah kalau- gitu. Kalau di Tasik yang paling berat itu kalau masjidnya ada di lantai paling atas itu yang sholatnya. Lip, panggil. Yang sholat. Dan insya Allah kan menurut hitung-hitungan abinya Iya. bisa dibayar. Iya. Insya Allah dengan tijaroh di situ Bisa, ya. sangat bisa Semua kalau di sangat masjid biasa kalau sekali gitu ditertibkan itu. berhitung-hitungan itu. Sesuai fungsi. Sesuai Kalau sesuai fungsinya. fungsinya, Kalau sesuai fungsinya bisa. Iya, Hmm. bisa sangat bisa. karena kalau kita melihat masjid di luar negeri juga mirip-mirip begitu. Dijualnya di luarnya itu Iya, orang yang jualan babi ya malah gitu. Di uh-uh. masjid atasnya Di masjid, atasnya masjid. di atas stasiun bisa ada masjid juga. Atau yang punya itu siapa? Yang SQ teh? Oh iya. Siapa? Oh iya, Jenderal Ganjar. Oh, Ganjar. jadi Ganjar. kayaknya sih Itu sepertinya itu. di lantai paling itu. Nah, jangan jauh-jauh kan. Unisba punya lantai 10, Iya, Unisba. Masjid. Uh-uh. masih lantai 10-nya. Lantai itu. Di bawahnya biasa kayak itu. Nah, kita lanjut ya. Jadi di sini dibahasakan ka'ayyabi'a aw yastari, seperti jual beli, itu seperti proses jual beli. Karena kalau konteksnya dunia itu lebih cenderung faktor jual beli, tijar. Itu konteks dunia itu lebih cenderung tijarah. Tapi ada di masjid orang erek mikeun sesuatu mah erek merenaon itu mah tidak termasuk kategori dunia. Fungsinya dia orang sholat tunggu. Iya. Nah di kita mah kayak gitu, hanya difungsikan sebagai sholat paling pengajian, gitu, paling pengajian. Ya jadi ini memang harus ada, inilah paling tidak kita harus sekali-kali mah harus betul-betul mendatangi itu Joko Karyan itu. Jadi kita harus mendetil di situ bagaimana manajemennya ininya memang harus. Sana ke Joko Karyan tapi sampai tidak detail dah. Ayo gitu misalnya orang ini. Hanya harusnya yang ke Joko Karyan itu orang-orang yang suka mengelola masjid, Iya. bukan jamaahnya orang yang suka mengelola masjid. Iya. Dan di situ tuh jangan hanya satu kali sholatnya, paling tidak 1 hari 1 malam tinggal dulu di situ. Jadi menganalisa dari waktu ke waktu, kemudian habis sholat itu dia berdiskusi dan melihat bagaimana manajemen ini dan sebagainya, sehingga pulang punya ilmu. Ya, riset lah gitu ya. Ya, riset lah gitu. Kecil-kecilan. Nah, seperti begitulah. Kemudian kalau tadi praktisi ya, tadi yang ke-6 tidak boleh itu praktisi dunia. Layak malah bi amali dunia, layak malah bi amali dunia. Itu cenderung pada praktisinya. Terus yang kedua, yang ketujuh, alayatakalama bi kalami dunia ini. Ini yang ketujuh. Itu menang oge. Iya, alayatakalama bi kalami dunia. Tidak boleh bercerita tentang urusan dunia. Sok iya. Terus bisa berlebaran tak Di masjid aja wisolat besok itu komorek lebaran mah. Bahasa Indonesia. Iya. Itu seperti apa kalami dunia itu? Di sini salah satunya dicontohkan kanas didolati, seperti menyebarkan yang kalimat yang hilang. Ya seperti ini mencari sesuatu yang hilang. Misalkan sahanya anu menakan senal abdi. Bahkan diumumkan ya. Bahkan diumumkan di sekitar. Iya, apalagi diumumkan. Mesin Agung daripada malahnya teh ngumumkeun kunci. Itu siapa ini yang kehilangan ini? Ini itu nggak boleh kayak gitu di masjid. Aduh, berat juga. Iya. Ya kalau di luar masjid nggak boleh. Di luar masjid nggak boleh.
Ya, Kalau di kantor itu karena satu atap itu masih lingkungan masjid. Masih iya, masih dalam konteks masjid karena satu atap di situ. Nah, ini evaluasi bagi para arsitek masjid. Iya, Evaluasi besar ini. ini banyak sekali. Banyak sekali di masjid itu mengumumkan mengumumkan sesuatu yang ini, yang hilang dan sebagainya itu. Dan itu Mengumumkan. kebiasaannya. Itu nggak boleh. Mungkin ini Islam termaju-maju juga namanya. Iya. Dari banyak yang dilanggar ya sebetulnya. Jadi gitu. kalau di Joko Karyan itu, Joko Karyan ini kan gitu. Kalau hilang motor itu, oh motor saya nggak ada, lapor aja. Pak, maaf motor saya hilang, langsung diganti. Oh iya betul, Itu betul. Joko Karyan. Joko Karyan. Apalagi kalau senal. Enteng gitu. Betul. Jadi jangan sampai siapa ya yang nyari yang lihat senal saya sekali hilang. Iya. Jangan sampai ada kata-kata gitu. Jadi kalau di situ udah jangan banyak omong nih diganti. Gitu. Saking tidak bolehnya merusak Iya. tatanan masjid ya. Betul, karena memang di sini juga disampaikan Allah yatakalama bi kalami dunya. Di antaranya seperti itu. Iya. Nah, kalau menceritakan tentang konsep bagaimana mengelola dunia, itu bukan menceritakan dunia. Gitu kan? Kalau mengelola bagaimana konsep mengelola dunia sesuai dengan aturan Allah, itu berbicara ilmu di sini. Ilmu ya. Pendidikan itu. Iya. Nah, kalau berbicara Allah yatakalama bi kalami dunya itu konteksnya yang lebih praktisi kayak tadi. Ya. Legit senal, legit ya gitu. Dan mungkin yang tadi itu yang ngatur-ngatur soft ya, Iya, anak sekolah itu. Mungkin itu juga naon, marga itu dalam rangka edukasi. edukasi kan, betul. Yang ngatur sub itu tadi Ya. anak sekolah, ibu tadi yang berbicara sehingga ketika kita mau ke belakang ya melewati orang yang sudah sholat Ya. nggak apa-apa. Ya. Itu di situ karena itu edukasi dan kita sedang melakukan ibadah di situ itunya. Nah, ini ya yang gitu. Nah, ini yang termasuk ketujuh itu Allah yatakalama bi kalami dunya. Ini yang paling penting. Jadi kalau berbicara tentang konsep dunia, bagaimana mengelola dunia sesuai dengan aturan Allah, itu bukan bicara dunia, Ya. tapi sudah berbicara aturan Allah. Ya. Cuman yang dibicarakannya soal dunia karena kita kan duduk di dunia. Nah itu. Nah kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ala yakhruja hatta yusolliya rok'atain. Ini yang ke-8. Ala yakhruja hatta yusolliya rok'atain. Ala yahruja. Jangan dulu keluar. Meninggalkan masjid. Ya. Nah, jangan dulu keluar dari masjid hatta yusolliya rok'atain. Sehingga kita sholat dulu 2 rakaat. Artinya kalau udah sholat wajib, kita sholat ba'diyah. Itu ba'diyah. Terkecuali ada sholat yang tidak ada ba'diyah. Yaitu sholat subuh dan sholat asar. Gitu. Asar tidak ada ba'diyah. Dan sholat subuh juga tidak ada ba'diyah. Tetapi dalam sholat subuh itu kita diharuskan atau disarankan untuk keluar dari masjidnya itu dalam waktu isyraq. Itu dimana kita sholat isyraq dulu, baru setelah sholat isyraq kita keluar masjid. Isyraq itu seringkali orang mengatakan duha kecil, duha awal itu duha kecil atau duha awal. Nah biasanya kan kalau subuh sekarang itu kan hampir jam 4:30 ya. Jam 4:30 berarti kurang lebih isyraq itu jam 6 kurang 1/4 itu sudah bisa dilaksanakan isyraq. Itu isyraq. Jadi tapi kalau isyraq itu kita jangan dulu keluar dari masjid. Harus tetap di masjid setelah sholat subuh. Apa? Isyraq aja. Usul sunat al isyraq. Itu